4 or 5 Hodges came in and bushwhacked him. Just check that the south. Oh! Away from me, man! No! Tell me you got it. I ain't afraid to die. Film berlatar di negara Irak pada tahun 2007 saat Perang Irak dan Amerika sudah selesai, dan tinggal menyisakan dua tentara yang bernama Matthew dan Isaac yang masih berada di lokasi perang. Tujuan mereka di sini adalah untuk mensurvei serangan sniper di dekat pipa gas. Dan terlihat juga sudah banyak korban yang terkapar dengan tertembak di bagian kepalanya. Setelah menunggu lama, akhirnya Matthews akan menghampiri dekat pipa gas tersebut. Ia pun menyuruh Isaac untuk mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Isaac tidak setuju dengan hal itu dan menyarankan agar Matthews menunggu lebih lama. Isaac berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa Irak mempunyai sniper yang sangat handal yang bernama Juba. Karena tidak ada tanda-tanda bahaya dan agar mereka cepat pulang karena rindu dengan keluarganya, akhirnya Matthews pergi sendirian. Isaac yang masih stay di tempatnya tetap mengawasi si Matthews, namun ini yang terjadi. Lonely as fuck. Guys. Just check that the south. Oh! Dengan kaki yang tertembak, akhirnya ia harus meninggalkan Matthews dan bersembunyi di balik dinding batu. Dengan keadaan terdesak, akhirnya Isaac akan menghubungi kantor yang ada di pangkalan dengan menggunakan radionya. Namun radio itu telah rusak dan tertembak oleh sniper itu tadi. Matthews yang sudah tak berdaya, ia menanyakan tentang posisi sniper itu dan ia berencana akan menembak secara langsung dengan satu kali bidikan saja. Isaac yang tidak tahu di mana posisi sniper itu berada, ia menyuruh Matthews agar tidak bergerak sedikit pun, dikarenakan takutnya Matthews yang dihabisi duluan. Di saat kakinya terluka parah, bahkan darahnya pun terus mengalir, Isaac pun mencari tahu di mana posisi sniper itu berada dengan cara mencopot salah satu batu bata untuk meneropong dengan sputer. Dan saat Isaac sudah siap untuk memantaunya, akhirnya Matthews harus pingsan terlebih dahulu. Karena takut infeksi, akhirnya Isaac mengeluarkan peluru yang dimana peluru tersebut adalah peluru milik NATO dan langsung membungkusnya dengan kain kasa. Namun karena telah mengalirkan darah begitu banyak, pada akhirnya Isaac pingsan. Setelah mendengar suara dari radio komunikasinya, ia pun tersadar dan dalam ucapannya itu menanyakan keadaan Isaac. Dengan segera Isaac memberitahukan bahwa mereka tertembak dan meminta untuk diekstrasi lewat jalur udara. Untuk melihat posisi Isaac, orang di radio tersebut menyuruh agar Isaac menembakkan pistol dengan sambil berdiri. Dengan notis bahwa konyol ia harus berdiri oleh orang di radio itu, akhirnya Isaac tidak melakukan perkataan yang ada di radio tersebut. Isaac pun merasa ada keanehan dengan orang tersebut untuk meminta pangkatnya. Dengan tahu dari aksen bicara orang itu bukanlah orang Amerika asli. Dengan itu, Isaac mengetahui orang yang berbicara itu adalah bukan pihak Amerika, melainkan seorang sniper yang ngomong tersebut. Karena telah tahu ia sedang dipermainkan, akhirnya Isaac akan memperbaiki radio yang telah digunakan tadi. Akan tetapi, sniper tersebut mengancam karena Isaac memanggil bantuan. Sniper itu akan menembak wajah Matthews agar tidak dikenali oleh keluarganya, dan pada akhirnya ia harus mengobrol dengan sniper itu. Di tengah obrolan itu, Isaac terus mencari cara dengan memperbesar lubang untuk melihat di mana posisi sniper tersebut. Bahkan, ia telah menghitung jarak tempat yang diduga sniper itu bersembunyi. Si sniper itu terus mengajak bicara dengan Isaac dan terkesan ramah dengannya. Si sniper itu juga berkata bahwa ia adalah seorang warga biasa. Namun Isaac tidak mempercayai perkataan si sniper itu dan Isaac juga mengatakan tentang dirinya yang palsu. Sniper itu juga mengatakan bahwa ia bisa menembak tepat sasaran dengan menembak radio dan botol air milik Isaac agar Isaac kehausan dan dehidrasi. Hal itu si sniper tidak membunuhnya saat Isaac keluar dari posisi awal tadi, dengan alasan Isaac agar kehabisan darah dan kehausan sehingga mati perlahan. Dengan kabar tersebut, ia pun marah dan kehabisan kesabaran dan ia pun mengira-Kan peluru dan senjata yang digunakan si sniper itu dan memancing agar si sniper itu mengucapkan senjata apa yang ia pakai. Namun si sniper itu bukan orang bodoh yang tak akan memberitahukan begitu saja. Ia pun berbohong dengan senjata yang digunakannya.
Di saat perbincangan itu, Ishak mendengar kurusak-kurusuk berupa benda yang membuat dirinya yakin bahwa sniper itu berada di tumpukan limbah sampah. Dan di sini Ishak menyimpulkan bahwa si sniper itu adalah Juba, sang legenda sniper yang mematikan. Diketahui Juba pernah membunuh 75 tentara Amerika tanpa diketahui di mana posisinya tersebut. Untuk memastikan Juba berada di limbah sampah itu, akhirnya Ishak menggunakan bebegig sawah agar si sniper itu menembaknya. Akan tetapi, helm yang digunakan untuk memancing Juba terjatuh hingga si sniper itu tertawa dan meledeknya. Untuk kedua kalinya, Ishak pun pingsan dan tak sekian lama hembusan angin yang membuatnya bangun. Dengan nekat, Ishak akan mengambil radio milik orang yang sudah mati itu. Di saat hembusan angin kencang, disitulah Ishak memanfaatkan angin tersebut karena bercampur dengan pasir, jadi membuat si sniper itu tidak melihat jelas Ishak. Dengan kesulitannya itu, akhirnya Ishak dapat mengambil radio dan tas yang ia ambil. Dengan menemukan minuman botol, ia segera meminumnya dan sebungkus coklat. Tak lama, Juba pun menembakkan dengan menjebol dinding itu. Juba mengatakan bahwa ia sengaja merubuhkan tembok itu untuk merusak barang penting milik Ishak. Dan benar saja, teropong yang digunakan Ishak rusak di bagian lensanya sehingga pandangannya sedikit terganggu. Tak lama, Ishak menyadari bahwa Matthews masih hidup. Matthew yang menyadari Juba sedang berbicara, ia memberikan isyarat kepada Ishak untuk memberikan di mana posisi sniper itu berada. Untuk mengalihkan perhatian Juba, Ishak kini terus mengajak ngobrol Juba agar teralihkan. Dan lebih gregetnya, saat Ishak memberikan di mana posisi Juba, Juba mendengar ucapan Ishak karena radionya masih menyala. Beruntung saja Matthew sudah berada di posisi dan menembakkan ke arah-arah tertentu. Namun tak lama, Matthew harus tertembak dan tewas di saat itu juga. Di saat keadaan putus asa dan tak ada harapan apapun, Ishak pun mendengar suara dari radio dan berusaha memperbaikinya lagi. Namun pada saat itulah Ishak berhasil menghubungi markas dan memberikan posisi ia di mana. Akan tetapi Juba mengambil alih saluran radio dan mengatakan bahwa misi mereka aman terkendali. Dari markas mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan bantuan di sore hari. Juba yang tak hanya mengalihkan saluran radio, ia juga meminta bantuan ke pihak Amerika agar Juba bisa menghabisi mereka semua. Ishak pun kembali terpingsan yang ketiga kalinya. Dan saat tersadar, pada sore harinya ia kembali menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban dari Juba, akhirnya Ishak mengambil senjata Matthews dengan cara menggunakan tali yang ia temukan. Tak lama dari itu, helikopter datang ke arahnya dan Ishak pun menembak terlebih dahulu. Setelah ia siap dengan keputusannya sendiri, ia akan merobohkan dinding itu dan langsung menembaknya. Sehingga pandangan Juba sedikit terganggu oleh pasir itu, dan Ishak menembak ke arah limbah sampah secara acak. Dirasa sudah mengenai Juba, Ishak akhirnya nangtung dan tim evakuasi sudah sampai di sana. Saat akan dievakuasi, Ishak mengatakan kepada tim itu bahwa masih ada musuh di tumpukan sampah tersebut. Namun sayangnya, para tim bantuan itu tidak mendengar karena terganggu oleh suara helikopter. Saat akan terbang, ini yang terjadi. Dua pesawat sekaligus harus jatuh karena tembakan dari Juba yang mungkin masih ada. Dan pada keesokan harinya, markas pusat pun menghubungi helikopter dan Juba kembali mengambil alih saluran radio itu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so